Sejumlah pemimpin dunia menyampaikan tanggapan atas serangan militer Amerika Serikat terhadap Venezuela yang dilakukan pada Sabtu dini hari waktu setempat. Dalam serangan itu, Amerika turut menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro beserta istrinya Cilia Flores. Kementerian Luar Negeri Cina mengatakan sangat prihatin dan meminta Amerika Serikat segera membebaskan Maduro dan istri. Menurut Beijing, tindakan Amerika sudah jelas melanggar hukum internasional, norma-norma dasar dalam hubungan internasional, dan tujuan serta prinsip-prinsip piagam PBB. China juga meminta Amerika Serikat untuk menghentikan upaya penggulingan pemerintah Venezuela dan menyelesaikan masalah melalui dialog dan negosiasi. Hal senada juga disampaikan Kementerian Luar Negeri Rusia. Moskow mengutuk tindakan agresi bersenjata yang dilakukan Amerika terhadap Venezuela dan menilai dalih penyerangan tidak masuk akal. Iran sebagai musuh utama Amerika di Timur Tengah juga mengutuk serangan terhadap Venezuela dan menggambarkannya sebagai pelanggaran serius terhadap kedaulatan nasional. Sementara itu, sejumlah pemimpin dunia yang berada di pihak Amerika Serikat memuji langkah yang diambil Presiden Donald Trump. Mereka diantaranya Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Luar Negeri Ukraina Andriy Sybiha. Sementara Inggris dan Uni Eropa menyampaikan sikap yang masih sabar dan mengatakan masih memantau dengan cermat perkembangan yang terjadi. Korea Utara mengecam keras penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh Amerika Serikat. Langkah itu dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap kedaulatan negara serta mencerminkan kejahatan dan kebrutalan. Dikutip dari KCNA pada Minggu 4 Januari, Kementerian Luar Negeri Korea Utara menyebut penangkapan Maduro sebagai tindakan hegemonik Amerika Serikat yang tidak dapat dibenarkan. Pyongyang juga menuding insiden ini kembali memperlihatkan karakter asli Amerika Serikat di mata dunia internasional. Korea Utara lantas menyerukan agar komunitas internasional bersuara menentang tindakan Amerika. Sebagai informasi, Pyongyang menjadi salah satu pendukung vokal pemerintahan sosialis Maduro di Caracas. Pada Minggu 4 Januari waktu setempat, Korea Utara meluncurkan rudal balistik ke arah perairan di lepas pantai timurnya. Tidak ada pernyataan khusus terkait maksud dari peluncuran rudal tersebut. Namun ini terjadi beberapa jam sebelum Presiden Korea Selatan berangkat ke China untuk melakukan pembicaraan yang diperkirakan akan membahas program nuklir Korea Utara. Peluncuran ini juga terjadi setelah Amerika Serikat menyerang Venezuela dan menangkap Maduro. Presiden Donald Trump berdalih tindakan itu dilakukan untuk memberantas jaringan narkoba. Namun, sejumlah pihak menuding Amerika Serikat berusaha mengambil alih minyak negara tersebut. Penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh militer Amerika Serikat sangat mengejutkan sekaligus membuat situasi geopolitik dunia memanas. China yang merupakan sekutu strategis Venezuela dibuat berang. Apalagi setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan pihaknya akan memimpin masa transisi pemerintahan Venezuela sekaligus mengelola aset minyak negara tersebut. Tindakan AS terhadap Presiden Maduro tentu saja dampak negatif bagi China, mengingat kedalaman hubungan ekonomi dan politik antara kedua negara. Menurut China, tindakan hegemonik AS secara serius melanggar hukum internasional dan kedaulatan Venezuela, serta mengancam perdamaian dan keamanan di Amerika Latin dan kawasan Karibia. Sebagai informasi, hubungan antara China dan Venezuela sudah berlangsung sejak lama. Kerjasama antara dua negara tersebut meliputi bidang ekonomi, energi, dan diplomasi. Bagi China, seperti dikutip Beyond the Horizon, Venezuela sebagai pusat energi strategis. Venezuela diketahui memiliki cadangan minyak terbesar di dunia, dengan perkiraan 300 miliar barel. Venezuela diketahui sebagai negara Hispanik pertama menandatangani kemitraan pembangunan strategis dengan China pada 2001. Selain itu, Venezuela bagi China adalah mitra kunci dalam mempromosikan dunia multipolar dan perluasan Belt and Road di Amerika Latin. China menawarkan pinjaman besar kepada negara-negara berkembang, termasuk Venezuela, untuk membiayai proyek infrastruktur. Hubungan ini semakin kuat setelah China mengucurkan pinjaman besar kepada Venezuela, terutama di sektor energi. China telah berinvestasi besar-besaran dalam industri minyak dan gas Venezuela, sekaligus menjadi salah satu pembeli utama minyak Venezuela.